karena keimanan merupakan sesuatu yang sangat menarik, unik, gurih, dan legit untuk dibicarakan. Setiap pembicaraannya insya Allah menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik perkataan adalah sebaik-baik obrolan yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, hari ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, sedang menanti kedatangan sahabat karib dari Kalimantan. Sambil mengisi waktu luang ya untuk mengisi konten juga yang sempat tertunda. Untuk konten kali ini kita akan bicarakan lagi-lagi terkait masalah ibadah. Ibadah ini kaitannya dengan keimanan. Jadi jangan pernah bosan untuk membicarakan keimanan. Ya, karena keimanan merupakan sesuatu yang sangat menarik, unik, gurih, dan legit untuk dibicarakan. Setiap pembicaraannya insya Allah menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik perkataan adalah sebaik-baik obrolan yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara dengan baik atau lebih baik diam. Insya Allah perkataan atau obrolan yang terbaik adalah perkara keimanan. Ya, sama-sama kita sudah ketahui bahwa ibadah itu membutuhkan keimanan. Tidak mungkin orang melakukan aktivitas ibadah tanpa ada keimanan. Dan sama-sama kita ketahui juga bahwa setiap ibadah, setiap keimanan itu pasti akan ada ujiannya. Nah, setiap orang, setiap manusia yang telah berazam untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Ya, apa saja sih kira-kira yang menjadi hambatan manusia yang akan manusia yang akan dihadapi oleh manusia ketika sudah berazam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akan terbangun dalam dirinya syahwat. Nah, ini penghambat dasar pada diri manusia karena berkaitan dengan syahwat, berupa pasangan, berupa pekerjaan, berupa harta, berupa keturunan. Ini semuanya kaitannya dengan harta, dengan syahwat ya. Ketika manusia terlena di sini memperturutkan syahwatnya, jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipastikan terputus. Ya. Karena semua itu adalah faktor hambatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kehadiran mereka semua, itu semua tidak menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru makin membuat kita semangat mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka lebar. Lalu ketika kita sudah bisa mengabaikannya, sudah bisa mengkondisikan syahwat tersebut, bukan berarti selesai sampai di sana. Ada lagi hambatan yang kedua, yaitu berupa berupa pengagungan ya. Karena dilihat kita berilmu, dilihat kita alim gitu kan, muncullah pengagungan dari jamaah-jamaah kita, adanya pengikut-pengikut seperti itu yang mengagungkan kita. Nah, ini juga merupakan sandungan, juga merupakan hambatan juga bagi kita. Jika kita terlena di pengagungan tersebut yang membuat kita naik kesombongan ya, sampai muncul kesombongan dalam diri kita, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Nah, ketika kita udah mulai muncul kesombongan dalam diri kita, kemudian kita mengikuti, terlalu senang dengan pengagungan tersebut, maka bisa dipastikan juga jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terputus atau terhambat dengan sendirinya. Tetapi ketika memang kita mengabaikan itu, bahwa sanjungan, pujian, pengagungan atau hinaan, cacian, makian bagi kita adalah perkara yang sama,
insya Allah jalan kita menuju kepada Allah tetap terbuka. Lalu ketika kita sudah menuju kepada Allah, sudah terbuka jalan, bukan berarti tidak lagi ada hambatan, justru hambatan makin berat. Seperti munculnya karomah, ya seolah-olah diberikan kekuatan, seolah-olah diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bersenang-senang di sana dan menganggap kelebihan itu suatu keberkahan yang membuat nama kita naik, dibutuhkan banyak orang. Nah, apabila kita terlena di sana, kita juga akan bisa dikatakan terputus jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita itu juga merupakan sandungan, seharusnya itu merupakan sandungan. Kemudian apabila kita mengabaikan itu dan merupakan suatu yang bukan apa-apalah, ya, insya Allah jalan kita menuju ke Allah tetap terbuka. Lalu yang terakhir, ketika kita sudah bisa melewati syahwat, sudah melewati pamor, pengagungan dari orang-orang, kemudian bisa melewati karomah, kekuatan atau apalah namanya yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita akan dihadirkan nanti penyendirian. Ya, penyendirian di sini maksudnya adalah kita cukupkan diri kita dengan Allah, tidak peduli dengan sekitar, menyendiri, larut dalam kesendirian, ya, tidak mau berinteraksi, tidak mau bersosial. Nah, ketika kita memperturutkan ini juga sudah dipastikan bahwa jalan kita menuju Allah akan terputus. Jadi hati-hati. Lalu bagaimana cara menyikapi, bagaimana berjalan di jalan yang Allah inginkan? Jadi tetap terus berjalan, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, baik di waktu senang maupun tidak senang, baik di waktu kita terkenal maupun tidak terkenal, disanjung maupun tidak disanjung, dipuji maupun tidak dipuji, tetap kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disanjung tidak membuat kita terlena, dihina tidak membuat kita berputus asa, dan tidak membuat kita merasa terhina. Seperti itu. Jadi jalan menuju Allah itu adalah ketika memang kita sudah mantap menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti setiap perintahnya dan siap menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Bandara Soekarno-Hatta, inilah konten yang sedikit, semoga bisa bermanfaat. Jadi jangan kita berpikir ketika kita sudah mempunyai keimanan, sudah mempunyai semangat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah biarkan tanpa ujian. Ingat, keimanan itu pasti akan Allah uji. Jadi pandai-pandailah menyikapi, pandai-pandailah mengerjakan ujian yang Allah berikan. Tentunya dengan tuntunan yang Allah berikan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dalam hadis. Jadi jangan ragu untuk menggali, mencari dan mempelajari apa-apa saja yang ada dalam Al-Quran dan apa-apa saja yang ada dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum wa hayatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.